Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Arif Hidayat guys, biasa dipanggil Arif. Pada malam kali ini, malam minggu ya kan guys, gue mau cerita tentang mitos guys. Dan mitosnya itu buaya putih. Tempatnya itu ada di wilayah Sewo guys, Jawa Barat. Kalau kalian mau tahu ceritanya, pantengin terus guys. Oke, sebelum saya lanjut cerita guys, kalian harus tahu dulu Kali Sewo ini tempatnya di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dan kalau kalian dari Jakarta atau dari Kerawang, kalian lewat mau ke Jawa Tengah, lewat jalur Pantura, kalian bakal nemuin suatu jembatan yang banyak orang megang sapu, tapi bukan nyapuin sampah guys, tapi melainkan nungguin pengguna jalan buat lemparin koin guys. Nah, kenapa bisa begitu guys? Langsung aja, ini awal mitosnya guys. Oke guys, kita mulai guys. Jadi di Kali Sewo itu guys, di Sungai Sewo itu ada daerah yang namanya itu, desanya itu namanya Karangturi guys. Nah di situ itu ada suatu keluarga yang dikepalain sama Sarkawi. Sarkawi itu kepala keluarganya, dan dia itu punya dua orang anak namanya Saida sama Saini. Nah dari keluarga itulah guys nanti terjadinya mitos buaya putih guys. Singkat cerita, ayahnya Saida Saini yang namanya Sarkawi tersebut guys, dia itu mau berangkat haji guys. Berhubung di jalan itu banyak penari ronggeng, karena zamannya 70-an ya kan, kepincut dia tuh sama penari ronggeng guys. Nah nantinya ini penari ronggeng ini dia nantinya akan jadi ibu tirinya Saida Saini. Nah singkat cerita, dia ketemu ya kan, kenalan. Setelah kenalan, sayang-sayangan, memadu kasih, habis itu dia langsung nikah guys, tanpa memberitahu istrinya, tanpa memberitahu Saida Saini, yaitu anaknya, keluarganya. Sudah lama dia menjalin hubungan sama penari ronggeng tersebut, dan penari ronggeng ini namanya itu Maimun guys. Sudah lama dia udah nikah lama, Sarkawi ini punya pikiran, dia itu mau pulang ke rumahnya Saida Saini, ke rumahnya keluarganya. Pulanglah tuh ya kan, pulang dia sama membawa Maimun tersebut, penari ronggeng tersebut, yaitu istri keduanya keduanya Sarkawi tersebut guys. Sampainya di rumah, belum ketemu sama istri pertamanya, dia ketemu dulu sama Saida Saini. Ditanya lah tuh sama anaknya, Sarkawi ini nanya sama anaknya ya kan, "Nak, di mana ibu?" Dan parahnya guys, sedihnya ya kan, ibunya Saida Saini, istri pertamanya Sarkawi, itu sudah meninggal. Sedih kan? Sedih juga Sarkawi, dia terpukul. Cuman ya udahlah, berlalu kan, udah lama berlalu, udah nggak ada cerita lagi tentang ibunya Saida Saini. Nah jadilah dia tinggal di situ tuh, Sarkawi, Maimun, Saida Saini tinggal di satu rumah yang dulu ditempatin oleh ibunya Saida Saini guys. Oh guys, jadi harmonis ya kan. Dia tinggal sama Saida Saini sama Sarkawi, harmonis lah tuh awalnya, keluarganya harmonis, baik-baik aja ya kan. Nah waktu itu pada suatu hari ini si Sarkawi ini berangkat guys untuk mencari nafkah, ninggalin Saida Saini sama ibu tirinya Saida Saini yaitu Maimun. Berangkatlah tuh Sarkawi nyari nafkah, nyari rezeki ya kan, kalau itu merantau lah dia.
dia merantau ya kan buat cari-nyari uang gitu. Nah, ini awal mulanya guys, awal mulanya si Saida saya ini nanti uh, ujung akhirnya ini dia bernasib masih begitu dah gitu ya kan. Karena kenapa saya bilang nggak bisa diungkapin guys, karena nggak tahu kenapa ya emang dari dulu itu ibu tiri itu terkenalnya jahat guys. Nah, kenapa begitu? Karena pas sudah ditinggal sama si Sarkawi ini guys, ibu tirinya ini mau berangkat ke pasar guys. Dia itu mau berangkat ke pasar, dia ada beras ya. Nah, dia itu ngomong sama si Saida saya ini sebelum berangkat ke pasar tersebut guys. Dia ngomongnya, awas ini padi ibu, beras ibu jangan kamu pakai gitu kan, ada uangnya juga kan jangan kamu pakai gitu kan, sedikit yang namanya ditinggal udah nih kan. Terus lapar, yang namanya perut itu emang nggak bisa dibohongin guys. Kalau misalkan lagi lapar emang kita lapar, yang apa yang ada ya udah kita masak udah. Lapar lah tuh saya desa ini ya kan, dimasak lah tuh berasnya ibunya guys, uangnya dibeliin lauk guys. Nah, balik kan nih si Maimun balik nanya, kok beras ibu nggak ada? Itu bu udah jadi nasi. Uangnya mana? Itu bu udah jadi lauk. Marah besar ibunya, ngambek, dicaci maki, diomelin. Si saya ini guys, diomelin udah habis-habisan. Nah, pada waktu itu guys, si saya ini marah, jengkel dia. Nah, jengkelnya dia itu bukan melawan ibu tirinya atau gimana, bukan. Dia mutusin buat pergi dari rumah, mau ninggalin rumah guys. Mau ninggalin rumah dia. Udah beres-beres kan, baju dimasukin ke tas, dia ngajak adiknya juga, masukin lah tuh bajunya, barang-barangnya dia udah dimasukin, udah mau berangkat guys. Ditahan sama ibu tirinya, sama Maimun. Mungkin dia takut kalau nanti ayahnya pulang, anaknya ini nantinya kabur, terusnya pas ayahnya pulang dia balik lagi, laporannya enggak, takut dia dimarahin juga Mas Sarkawi guys. Dia takut juga gitu. Jadi ditahanlah nih sama si Maimun, jangan udah, kamu jangan pulang, kamu jangan pergi gitu, udah pulang lagi, ibu minta maaf, ini ya kan alasannya dia. Terus ibunya itu janji sama si Sarkawi sama Maimun itu mau ngajak dia jalan-jalan ke kota guys. Seneng kan, siapa yang orangnya yang nggak seneng ya kan, diajak jalan-jalan, seneng lah nih. Oke ya bu, kita maafin, udah kita pulang ke rumah. Pulang, habis pulang guys, ini bukannya pergi jalan-jalan ke kota guys, tapi dibawa ke hutan si Saida ini guys sama ibu tirinya. Dan parahnya lagi ditinggalin, Saida ini itu ditinggalin di hutan dia, sendirian ya kan. Pulang ibu tirinya mau, udah dia pulang, pulang tanpa ada beban, tanpa ada rasa bersalah ya kan. Nah, cerita ini guys, ini awal dari nanti Saida ini, atau awal nanti cerita kenapa di jembatan Kalisewu itu banyak orang yang megang sapu yang nungguin pengguna jalan buat lempar koinnya. Ini guys awal ceritanya. Oke, langsung aja cekidot. Oke guys, jadi setelah dibuang ke hutan ya kan, ini saya desain ini sampai malam, dia berdua doang guys, sama adiknya doang. Takut kan, bayangin aja kalian diem di suatu hutan tanpa ada penerangan, cuman berdua kakak beradik dan nyari jalan, kalian nggak ketemu, gimana seremnya. Udah nggak bisa bayangin saya, kalau saya di posisinya saya ini, kayaknya menangis saya. Benar, saya orang yang penakut guys, nangis kayaknya saya. Nah, itu malam itu dia, pas malam itu dia udah sendirian, itu dia diem sendirian sama ngerasa nahan rasa takutnya itu, karena biar adiknya ini nggak ikutan takut juga guys. Nggak tahu dari mana datangnya guys, ada kakek-kakek tua guys, datang dia
Bu, pas dateng, hei, nyapa lah ke saya ini. Kamu lagi ngapain malam-malam di hutan sendirian? Nggak ada orang tuanya. Ngapain kamu? Ini bahaya. Wah, dibilang begitu kan. Saya ini jawab guys, dia ngomongnya, Pak, saya itu dibuang sama ibu tiri saya. Sambil nangis sedih, ya kan. Sedih dong, orang yang dibuang itu sedih guys, sedih banget bener. Nah, kakeknya ini karena ngelihat saya ini itu kayak gitu guys, jadi merasa prihatin, dan dia itu ngomong guys sama saya ini, yaudah kamu mau nggak rubah nasibnya? Ya mau dong, siapa orang yang nggak mau berubah nasibnya dari yang ibaratnya nggak punya apa-apa jadi orang yang punya guys. Ya udah saya mau ngapain saya harus gimana ya udah sebelum saya ngajarin kamu perjanjian. Nah, perjanjiannya ini guys yang belum tahu apa perjanjiannya guys, jadi kalian yang tahu guys perjanjiannya saya ini sama kakek tersebut, kalian komen aja lah di bawah, ya kan. Nah guys, udah perjanjian begitu, dijadiin lah nih si saya ini jadi penari ronggeng guys, si Saidahnya jadi tukang kendang keluar dari hutan. Nah, yang tadi tuh guys, kenapa di Sungai Sewo di jembatannya itu banyak orang yang megang sapu, tapi bukan nyapuin sampah, tapi melainkan biarin orang itu nyari uang koin dari pengguna jalan guys. Ini saya ini guys, dia ngamennya itu nari ronggengnya itu di jalan Pantura tersebut guys. Dia nari nungguin orang yang lewat, lemparin koinnya, ya kan, lemparin koinnya, dan alhamdulillahnya nih guys, si saya ini berubah guys. Berubah apa gitu, perekonomiannya berubah guys, dari nol sampai dia itu hidupnya lumayan enak dia guys, tanpa tahu konsekuensi yang dia hadapin dari perjanjian tersebut guys. Udahlah tuh, ya kan. Nah, setelah dia udah nari ronggeng kayak gitu, ya kan. Nah, kita masuk guys session di mana saya ini nanti jadi si Saininya guys ya, si Saida enggak jadi dia, si Saini ini jadi buaya putih. Oke, langsung aja guys, kita masuk ke session buaya putih. Oke guys, jadi kan tadi kan si Saida sama si Saini kan udah hidup mapan nih guys, ya kan. Dia udah enak, bahkan punya kenyataan mau bayar hutang ke ibu tirinya, ya kan, karena dia punya hutang berapa gitu kan ke ibu tirinya, dia mau bayar. Tapi guys, sedihnya itu keenakannya itu guys, kemakmurannya dia itu guys, si Saida Saini itu guys, cuman sementara. Karena apa? Karena kakek yang tadi perjanjian si Saida sama Saini perjanjian sama si kakeknya tersebut guys, ditagihlah tuh si Saida Saini sama kakeknya. Kamu mana janjinya sama kakek? Katanya kamu ini ya, nggak tahu perjanjiannya gimana, ya kan. Nah, tiba-tiba si Saini ini jebur guys ke Kali Sewu, gas ke Sungai Sewu itu, nyebur dia, nyemplung plem gitu kan, jebur dia, dan jadilah buaya putih guys. Panik dong si Saida, panik dia, pulang dia ke orang tuanya, ke Sarkawi sama ke Maimun ibu tirinya, laporan sama Sarkawi sama ayahnya, ya si Saini itu nyebur ke kali, nyebur ke sungai dan jadi buaya putih. Panik juga kan Sarkawi, ibu tirinya ikutan panik juga guys, padahal dia yang bikin ini semua terjadi, ya kan. Panik juga tuh guys, berangkat tuh si Saida, Sarkawi, ibu tirinya berangkat ke Sungai
sewa tersebut guys. Itu nggak tahu gimana ceritanya, nggak tahu gimana judulnya, si ayahnya ikutan nyemplung guys kali ke Sungai Sewo itu guys. Dan ayahnya itu guys jadi balai kambang. Balai kambang itu suatu tempat yang bisa didudukin atau suatu balai gitu ya kan, yang biasa tempat orang ngumpul, yang dibuat sama kayu itu, kayak kemungkinan begitu ya kan, tempat orang riung gitu. Itu jadi itu guys, ngambang dia di kali. Ini ibu tirinya lagi ikutan nyemplung guys, ibu tirinya ikutan nyemplung plung gitu kan. Dan ibu tirinya ini jadi pring ori guys. Pring ori itu bambu, cuman bambu doang udah, lonjoran bambu, makanya namanya pring ori, original ya kan, pring original, nggak ada campuran guys. Nah ini si Saeda ini lemes guys, si Saeda lemes karena ngeliat ayahnya begitu, ibunya begitu, si Saini begitu. Dia itu nggak tahu gimana ceritanya dan apa yang dipikirin sama si Saeda, dia malah lemesnya itu di rel kereta guys. Lemes dia di rel kereta, pingsan, hajar sama kereta, duar. Ya udah, kenok dong dia, ibarat ya hilang nyawanya dia. Nah ini guys, cerita ini guys nggak sampai situ aja guys. Dan seremnya guys, dan seremnya itu pernak-perniknya Saida Saini biarin dikenang. Itu ada satu bis dui warna pada tanggal 11 Maret tahun 1974 itu nyungsep guys ke Sungai Sewo dan semuanya tewas. Makanya di situ ada suatu tugu guys, ini tugunya guys. Itu tugunya itu ditulisin 67, kalau nggak salah 67 orang korbannya guys. Jadi guys, kenapa kalau menurut saya kenapa mitos ini tersebar di masyarakat guys, dan tradisi ambil koin di jalan itu masih dipegang teguh sama masyarakat Kalisewu karena untuk menghormati Saida Saini guys. Nah cukup sekian nih guys cerita dari saya guys. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang apa, kalian boleh komen dah di bawah. Kak cara bawainya gimana, kayak gini kak, cara ini kayak gini kak, tolong bawain ini, tolong kalian komen di bawah aja ya. Tapi guys jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan ketik guys, klik loncengnya biarin kalian nggak ketinggalan video yang nanti saya mau buat berikutnya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat, salam.